Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 3, yaitu yang berjudul percabangan dan perulangan. Untuk modul 3 ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama membuat dan memahami proses perulangan dengan struktur while, do while, serta for. Yang kedua, membuat dan memahami proses percabangan dengan struktur if else, nested if, serta should case. Untuk pengertian percabangan itu sendiri yaitu suatu perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan istilah lain, percabangan sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang, yang mana memiliki dua kondisi, yaitu kondisi true atau benar serta kondisi false atau salah. Percabangan ini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama percabangan if. Percabangan if yaitu merupakan bentuk pernyataan yang paling sederhana karena hanya memiliki satu cabang, yang mana pilihan kondisinya hanya bernilai true atau bernilai benar. Untuk strukturnya yaitu if, kondisi, pernyataan atau statement. Lalu contoh programnya Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh program pada modul tentang percabangan if, yang mana pada program ini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel a. Lalu kita masukkan bilangan positif, kita masukkan bilangan 2. Jika 2 lebih dari 0, maka dia akan mengerjakan statement selanjutnya, yaitu mengerjakan printf %d adalah bilangan positif. 2 adalah bilangan positif. Apabila kita memasukkan bilangan negatif, maka programnya tidak akan mengerjakan statement ini. Kenapa? Karena pada percabangan if hanya ada satu kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi true. Lalu ada percabangan if else. Percabangan if else ini yaitu dia memiliki dua cabang atau dua kondisi dengan syarat dipenuhi dan syarat tidak dipenuhi. Masing-masing memiliki perintah yang harus dijalankan. Jadi if else ini apabila dia syarat yang pertama dipenuhi, maka dia akan mengerjakan statement pada syarat yang pertama. Apabila syarat pertama tidak dipenuhi, maka dia akan mengerjakan statement selanjutnya atau statement else, yaitu dengan strukturnya seperti ini: if, kondisi, pernyataan atau statement, else, lalu pernyataan atau statement. Lalu kita akan membahas contoh program pada percabangan if else, yang mana kita menggunakan tipe data integer serta variabel a. Kita harus masukkan bilangan negatif. Min 2 adalah bilangan negatif. Jika min 2 kurang dari 0, maka kondisi tersebut benar dan akan menjalankan statement yang di dalamnya, yaitu min 2 adalah bilangan negatif. Apabila kita memasukkan bilangan positif, maka dia akan menjalankan perintah else atau kondisi else, yaitu yang mana maaf itu bukan bilangan negatif. Kita akan coba untuk memasukkan bilangan positif. Di sini kita masukkan bilangan positif 1 jika 1 kurang dari 0, ternyata 1 tidak kurang dari 0 atau bersifat salah, maka dia langsung akan menjalankan kondisi else, maaf itu bukan bilangan negatif. Lalu selanjutnya ada percabangan nested if, atau yang dikenal
biasanya percabangan bersarang if di dalam if. Percabangan ini itu memiliki suatu kondisi yang di dalamnya kita bisa menambahkan kondisi lagi menggunakan if. Strukturnya yaitu seperti ini. If kondisi, lalu if kondisi, pernyataan atau statement, lalu else pernyataan atau statement. Kita langsung bisa beralih ke programnya. Lalu untuk programnya ini, di sini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel a, yang mana if nilai a lebih dari sama dengan 0 hingga a kurang dari sama dengan 100. Yang artinya kondisi ini kita bisa dengan memberikan nilai 0 hingga 100. Lalu kondisi yang kedua, jika a kurang dari sama dengan 50, maka dia akan menjalankan statement nilai a kurang dari sama dengan 50. Lalu kondisinya selanjutnya yaitu else, yang mana nilai a lebih dari 50. Ada pernyataan statementnya. Apabila di kondisi if yang pertama dia tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kondisinya, maka dia akan melanjutkan ke kondisi else yang paling akhir, yaitu a bilangan negatif atau lebih dari 100. Mari kita coba untuk menjalankan programnya. Kita masukkan bilangan bulat 90. Nilai a lebih dari 50, yang mana nilai if 90 apakah lebih sama dengan 0, ya, hingga 90 kurang dari sama dengan 100, ya. Lalu dia di kondisi selanjutnya, if 90 apakah kurang dari sama dengan 50, tidak, maka dia akan menjalankan kondisi yang else. Jadi nilai a lebih dari 50. Apabila kita memasukkan bilangan selain 0 sampai 100, maka dia akan menjalankan kondisi yang paling akhir ini, itu a bilangan negatif atau lebih dari 100. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu percabangan switch case. Pada switch case ini kita bisa lebih efektif untuk menggunakan banyak kondisi karena strukturnya yang lebih simpel, atau kita bisa lebih efektif daripada kita menggunakan if else. Akan tetapi struktur switch case hanya cocok untuk dipakai untuk operasi perbandingan yang sederhana, di mana nilai yang kita periksa hanya terdiri dari nilai yang tetap. Seperti contoh strukturnya yaitu seperti ini: switch kondisi, case 1, pernyataan atau statement, lalu diakhiri dengan break. Break ini gunanya untuk memisahkan antar case 1 dengan case yang lainnya. Lalu kita kasih default atau pernyataan yang paling akhir. Lalu kita akan masuk ke programnya. Selanjutnya kita membahas contoh program pada switch case. Di sini ada tipe data bernilai char dengan variabel nilai, yang kita bisa menentukan nilai dari A hingga E. Untuk cara kerja programnya sendiri ini, switch case ini bisa dibilang seperti gerbong kereta api. Jadi
Dia untuk cara kerja programnya yaitu dimulai dari gerbong pertama atau cache A ini, lalu ada gerbong kedua cache B, dan seterusnya hingga cache B. Lalu untuk default ini, apabila kita memilih gerbong yang tidak ada pada cache-cache-nya, jadi seumpama kalau kita mengisikan nilainya F, yang muncul akan yang default atau format nilainya tidak sesuai. Jadi di sini kita menginputkan nilainya D. Untuk cache pertama, apakah sesuai D? Ternyata tidak sesuai. Lanjut ke gerbong selanjutnya atau ke cache selanjutnya. Dan untuk fungsi break di sini ini untuk memisahkan cache satu dengan cache yang lainnya. Lalu gerbong kedua, ini B tidak sesuai, lalu selanjutnya gerbong C tidak sesuai, lalu ke gerbong yang selanjutnya gerbong B sesuai, maka dia akan menjalankan cache yang D ini atau cache yang keempat. Lalu selanjutnya yaitu perulangan. Untuk perulangan sendiri itu yaitu suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan kita, atau bahasa lainnya pengulangan yaitu looping. Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi perulangan yaitu ada 3. Yang pertama itu inisialisasi. Inisialisasi ini merupakan tahap awal yang melakukan pengulangannya, yaitu seperti mengisi variabel dengan nilai awal. Yang kedua, kondisi. Kondisi ini untuk menghentikan pengulangan. Jadi kondisi ini bisa dikatakan jalannya program. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada penambahan. Penambahan ini merupakan menambahkan atau mengurangkan nilai dari baris ke baris, seperti X++ pada baris pertama yaitu menambahkan X plus 1, dan seterusnya hingga kondisi pro. Lalu selanjutnya yaitu ada perulangan while. Perulangan while ini merupakan perulangan yang dimana kondisinya diperiksa sebelum statement dan akan terus berjalan selama kondisi tersebut masih bernilai benar atau true. Untuk struktur dari perulangan while ini hampir sama dengan struktur perulangan for, yaitu seperti contoh ini, while, kondisi, lalu statement. Untuk contoh programnya kita dapat langsung melihat ke aplikasi. Lalu selanjutnya di sini untuk contoh program while kita menggunakan tipe data integer dengan variabel X dan A. Untuk variabel X-nya kita isikan dengan nilai sama dengan 1. Lalu untuk cara kerja programnya ini kita mengulang kata Dila dengan memasukkan banyaknya perulangan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memasukkan perulangan sebanyak 4 kali. Maka ini perulangan dengan kata Dila melakukan perulangannya sebanyak 4 kali. Yaitu yang mana nilai variabel X-nya ini yang awalnya 1, lalu untuk variabel A-nya nilai outputan yang kita outputkan tadi yaitu 4, yang mana while 1
apakah kurang dari sama dengan 4. Maka kondisi ini benar dan statement yang ada di dalam while langsung bekerja pada executable, yaitu printf inilah, lalu nilai variabel dari x bertambah menjadi 2 dan langsung kembali lagi ke atas, maka while 2 kurang dari sama dengan 4. Kondisi ini benar, maka dia mengerjakan statementnya lagi, yaitu begitu secara terus menerus sampai kondisi ini salah atau false. Yang mana kondisi ini salah ketika nilai x atau nilai variabel x yaitu menjadi 5, yang mana 5 apakah kurang dari sama dengan 4? Maka jawabannya salah. Lalu program ini berhenti, tidak melakukan perulangannya lagi. Lalu selanjutnya ada perulangan dual. Untuk perulangan dual ini berbeda dengan perulangan while, yang mana perulangan dual ini perulangannya kondisinya diperiksa setelah statement, jadi penulisan kondisinya berada di akhir perulangan. Sedangkan pada perulangan while yang tadi kondisinya itu dituliskan di awal perulangan. Strukturnya seperti ini: do, statement, lalu while atau pemeriksaan perulangannya. Langsung kita masuk ke programnya. Lalu selanjutnya untuk contoh program dual. Di sini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel x dan a. Untuk variabel x-nya sama seperti yang tadi, kita beri nilai sama dengan 1. Di sini kita mengulang kata Rizka dengan memasukkan banyaknya perulangan yang kita inginkan, yaitu dimana kita di sini memasukkan perulangan sebanyak 8 kali. Dengan cara kerjanya di sini programnya yaitu do, dia melakukan pengerjaan statement di awal. Setelah dia melakukan pengerjaan statement di awal, nilai variabel yang awalnya x-nya 1 menjadi ada penambahan menjadi 2. Lalu while dia melakukan pengecekan nilai x yang awalnya 1 tadi menjadi 2, maka 2 kurang dari sama dengan 8. Ya benar, dia kembali lagi ke do dan dia melakukan pengerjaan statementnya seterusnya hingga 8 kali. Jadi bedanya dual sama while, dimana dual ini melakukan pengerjaan setelah pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan kondisinya berada di akhir, sedangkan while tadi untuk pemeriksaan kondisinya berada di awal. Lalu selanjutnya ada perulangan for, yaitu yang merupakan struktur kontrol perulangan yang jumlah perulangannya ditentukan dalam struktur. Jadi dalam struktur ini berisi nilai awal, kondisi, dan langkah perulangan. Untuk struktur perulangan for-nya yaitu for inisialisasi, syarat, dan penambahan. Lalu selanjutnya ada statement. Untuk contoh kode program menampilkan for-nya itu yaitu seperti ini, dimana kita menggunakan tipe data integer dengan variabel x, for x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 10, dan x penambahan atau x plus. Di sini kita melakukan perulangan statementnya sebanyak 10 kali, yaitu yang syaratnya yang pada ini, dimana nilai x-nya awalnya kita berikan nilai 1.
Jadi X-nya 1 kurang dari sama dengan 10, lalu X penambahan X pertama menjadi 2, seterusnya sampai 10 kali perulangan. Lalu ada peloncatan. Statement peloncatan ini umumnya digunakan dalam sebuah proses pengulangan yang menentukan apakah pengulangan akan diteruskan, dihentikan, atau dipindahkan ke statement lain di dalam program. Statement peloncatan ini yaitu merupakan statement yang digunakan untuk program meloncat atau menuju ke statement-statement tertentu yang diinginkan. Untuk penjelasan masing-masing statementnya, yaitu yang pertama ada label dan statement goto. Untuk statement goto ini kita harus mendefinisikan labelnya terlebih dahulu. Label ini berperan sebagai baris yang akan dituju. Dengan kata lain, statement goto akan berpindah program secara langsung ke lokasi yang kita tandai oleh label yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada prosedur break. Untuk prosedur break ini digunakan untuk meloncat dari proses pengulangan, yang artinya prosedur break ini akan memaksa program untuk menghentikan pengulangan dan akan langsung menuju ke statement selanjutnya yang terdapat di bawah blok pengulangan. Prosedur break ini biasanya digunakan untuk switch case. Lalu prosedur continue. Prosedur ini merupakan kebalikan dari prosedur break, yaitu berguna untuk melanjutkan pengulangan dengan cara meloncat ke bagian awal pengulangan, dan pada umumnya prosedur ini digunakan dalam kasus kondisi pengulangannya selalu bernilai benar. Jadi untuk modul 3, untuk penjelasannya sampai di sini. Mungkin barangkali ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.